Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik. Bagaimana kabar kalian? Baik. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada apa tidak? Ada. Oke, sebelumnya ibu absensi dulu ya. Ayu Rai Padani ada? Dewa Agung Ayu Eka Cahyani? Hadir. Dewa Ayu Agung Diva Stefani? Hadir. Gusti Ayu Sinta Dewi? Hadir. Gusti Ayu Tina Lestari? Koma Agus Weda Premajaya Putra? Hadir. Berarti yang tidak masuk cuma satu orang ya, Mutia Asa Putri ya. Ya. Ada upacara agama. Untuk materi hari ini kita akan lanjutkan dari yang kemarin. Kemarin kalian sudah belajar tentang zaman prasejarah dan sejarah. Nah, itu. Sekarang kita lanjutkan di teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Nah, sebelumnya kira-kira apa tujuan pembelajaran dari hari ini? Ada yang paham untuk tujuan pembelajaran hari ini? Iya, mengetahui atau anak-anak nanti mampu di sini menjelaskan teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Kedua, menjelaskan perkembangan kebudayaan Hindu di Nusantara. Itu tujuannya. Nah, di sini nanti anak-anak mampu menunjukkan perilaku tenggang rasa itu dan kerjasama dalam berdiskusi nanti terkait sejarah perkembangan kebudayaan Hindu di Nusantara. Itu. Nah, di sini untuk modelnya di sini ibu akan mengajak anak-anak yaitu yang jelas saja nanti itu adalah ada problem, ada masalah. Pendekatannya itu adalah saintifik dan model pembelajarannya itu kita pakai snowball drawing. Di mana snowball drawing itu nanti anak-anak di sini membentuk kelompok, kita berdiskusi. Itu anak-anak nanti akan masing-masing kelompok itu ada ketua kelompoknya. Itu nanti setelah itu nanti anak-anak membuat pertanyaannya setelah membuat pertanyaan itu dibentuk menjadi bola salju. Karena pengertian dari snowball drawing itu adalah bola salju itu. Nah, sudah paham itu mengenai tujuannya dulu. Untuk medianya itu kita akan pakai di sini itu adalah ibu memakai PPT, LCD, proyektor. Anak-anak semuanya sudah bawa buku panduan? Sudah. Buku panduan LKS-nya. Itu silahkan anak-anak buka. Itu materinya itu adalah tentang teori masuknya agama Hindu di Indonesia. Nah, sebelumnya anak-anak ibu ingin melakukan atau mengingat kembali itu adalah persepsinya kemarin itu ada tentang zaman prasejarah, zaman sejarah, peninggalannya. Sekarang kita masuk di teori-teorinya. Kemarin sudah sempat ibu singgung mengenai teorinya. Kira-kira masih ada yang ingat mengenai teori-teorinya berapa ada? 5. Apa saja? Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, Kestali. Iya, berarti masih ingat ya tentang peninggalan pada zaman prasejarah. Apa saja peninggalannya? Prasasti, candi, kita di sini. Nah, melanjutkan dari materi yang kemarin, kita akan sekarang masuk di teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, itu teori Brahmana. Tuh, bisa kalian lihat di teori Brahmana itu dikemukakan oleh J.C. Van Lier. Itu berisi bahwa kebudayaan itu dibawa oleh kaum Brahmana. Sedangkan teori kesatria di sini dikemukakan oleh F.D. Bos dan C.C. Bob itu dia di sini bahwa agama Hindu itu dibawa oleh kesatria. Kalau yang ketiga teori dari Waisyanya dagang yaitu. Nah, kalau teori sudranya siapa yang mengumumkakan? Terus dia itu adalah di sini berisi bahwa agama Hindu itu dibawa oleh para orang
awanan perang. Setelah selesai perang itu mereka di sini menyebarkan agama Hindu dengan berkasta sudra. Kalau teori harus baliknya, Nana. Ya, menjadi kaum Brahmana, kastanya itu Brahmana, mengajarkan agama Hindu kepada masyarakatnya, sehingga dari sinilah kita itu mengenal ajaran agama, mengenal keyakinan, itu teori-teorinya. Nah, kita lanjutkan sekarang di perkembangan agama Hindu di Indonesia. Itu coba dilihat, agama Hindu itu masuk ke Indonesia itu dinyatakan terjadi pada awal tahun Masehi. Gitu. Hal ini diketahui dengan adanya bukti tertulis dan benda-benda purbakala. Tahu benda-benda purbakala? Benda-benda peninggalan pada zaman zaman dahulu, itu adalah pada abad keempat Masehi. Yakni itu ditemukannya 7 buah yupa. Nah, seperti inilah gambaran yupa. Kebayang tidak? Itu di mana? Yupa di sini adalah peninggalan kerajaan Kutai itu di Kalimantan Timur. Yupa ini didirikan untuk memperingati dan melaksanakan yajna oleh Raja Mulawarman, karena di kerajaan Kutai itu rajanya itu adalah Mulawarman. Nih, seperti inilah bentuk dari yupa. Tuh. Yang kedua, nih di Jawa Barat, anak-anak. Di Jawa Barat itu pada abad ke-5 itu ditemukannya 7 buah prasasti, yakni tuh ada prasasti Ciarusium, terus ada kebun kopi, ada jambu, itu ada pasir awi, muara, Cianten, Buku dan Lebak yang berbahasa Sanskerta. Itu dan memakai huruf Palawa. Itu dari prasasti itu didapatkan keterangan bahwa Raja Purnawarman, itu Jawa Barat, rajanya itu adalah Purnawarman, dari kerajaan Tarumanegara, bahwa beliau itu adalah menganut agama Hindu. Itu. Ada yang belum paham? Bisa ibu lanjutkan? Bisa. Oke, nah kita lanjutkan nih di perkembangan agama Hindu di Indonesia. Selanjutnya di Jawa Tengah dibuktikan di sini adalah dengan ditemukannya prasasti Sukmas yang ditemukan di lereng Gunung Merbabu. Nah, prasasti ini berbahasa Sanskerta, mana juga. Nah, dalam prasasti ini dituliskan atribut Dewa Trimurti. Tahu kan Dewa Trimurti? Dewa Trimurti itu siapa saja? Brahma, Wisnu dan Siwa, yaitu di sini Trisula itu kendi, cakra, kapak dan bunga teratai mekar. Itu diperkirakan berasal dari tahun 650 Masehi. Itu. Ibu lanjutkan. Nah, selain di Jawa Tengah, di Jawa Timur anak-anak, nih dibuktikan dengan ditemukannya prasasti Dinaya atau Dinoyo. Itu adalah di dekat Kota Malang. Tahu Kota Malang? Kota Malang itu terkenal dengan apelnya. Tuh. Prasasti Dinaya di sini berbahasa Sanskerta dan ditulis memakai huruf Jawa kuno. Isinya memuat tentang pelaksanaan upacara besar yang diadakan oleh Raja Dewa Singa itu pada tahun 760 Masehi. Yaitu rajanya itu adalah dari kerajaan Kanjuruhan. Nah, kemudian muncul kerajaan Singosari. Itu tahun 1222 sampai dengan 1292. Ini pada zaman kerajaan Singosari ini didirikan Candi Kidal, Candi Jabu itu dan Candi Singosari sebagai peninggalan kehidupan pada zaman kerajaan Singosari. Nah, di sini pada akhir abad ke-13 itu dijelaskan anak-anak bahwa berakhirlah masa Singosari dan muncul kerajaan Majapahit. Kalau kerajaan Majapahit, siapa yang terkenal di sana? Artinya Raja Maga itu. Nah,
Sebagai kerajaan besar meliputi seluruh Nusantara, keemasan masa Majapahit merupakan masa gemilang itu kehidupan dan perkembangan agama Hindu. Yang terkenal itu kan Gajah Mada ya. Itu. Nah, ibu lanjutkan. Di Jawa Timur berkembang aliran Tantrayana seperti yang dilakukan Kertanegara dari Singasari yang dipandang merupakan penjelmaan dari Dewa Siwa. Itu kepercayaan terhadap roh leluhur itu masih terwujud dalam upacara kematian. Nah, dengan mengadakan di sini kenduri 3 hari, ada 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1 tahun itu peringatan. Ya, untuk menghargai roh leluhurnya, artinya upacara setelah kematian tuh dimulai dari ada 3 hari, kalau di Hindu kan begitu juga. Nah, terus ada 7 harinya, ada 40 harinya, 100 harinya, 1 tahun, 2 tahunnya, dan 1000 harinya untuk memperingati. Nah, serta masih banyak hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Kalau kita misalkan kalau orang Aben itu kan ada upacara keturunan Caru kan seperti itu, terus ada acara ngerolasin seperti itu. Nah, kalau gitu. Nah, untuk materinya sampai di sana, mungkin di sini ada yang bisa menyimpulkan? Bisa menyimpulkan teori-teori masuknya serta perkembangannya? Ada yang bisa menyimpulkan? Kalau teori bisa, coba Diva. Teorinya itu ada yang pertama teori Brahmana. Teori Brahmana ini diartikan bahwa yang membawa agama Hindu ke Indonesia itu adalah kaum Brahmana. Yang kedua teori Ksatria itu dibawa oleh kaum bangsawan. Yang ketiga teori Waisya itu dibawa oleh pedagang dari India. Yang keempat itu teori Sudra, itu adalah yang dibawa oleh tawanan perang. Dan yang terakhir itu ada teori arus balik. Iya. Terus untuk perkembangan agama Hindu itu bisa dilihat dari peninggalan-peninggalan yang ada di Indonesia. Contohnya ada yang pertama Yupa, itu ditemukan di kerajaan Kutai. Terus yang kedua itu ada prasasti Ciaruteun sama Tugu, itu ditemukan di kerajaan dari Tarumanegara. Terus yang ketiga ada Tukmas, yaitu ditemukan di Gunung Merbabu. Selanjutnya ada prasasti Dinaya atau Dinonyo yang ditemukan di dekat kota Malang. Terus selain itu juga muncul kerajaan Hindu yaitu Singosari yang peninggalannya itu ada candi-candi berupa Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Selanjutnya ada juga kebudayaannya yaitu seperti pada masanya Tarumanegara di Singasari itu Kertanegara itu mempercayai roh-roh leluhurnya, yaitu membuat upacara kematian dengan memperingati bahwa 3 harinya, 7 harinya, 100 hari sampai 1 tahun dan 1000 hari. Iya, bagus sekali ya. Menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini. Yang lainnya ada yang ingin menambahkan? Sudah paham? Sudah. Oke, kalau begitu nanti untuk refleksinya, di refleksinya silakan kalian lihat, itu sudah Ibu bagikan linknya di grup. Itu silakan kalian jawab pertanyaannya itu, nanti akan Ibu nilai, itu adalah di Google Drive-nya. Ya, silakan kalian cek di sana. Itu kerjakan dalam waktu 5 menit. Itu. Untuk tugas diskusinya silakan dibentuk kelompok terdiri dari 6 orang. Kita akan membahas tentang teori masuknya agama Hindu ke Nusantaranya, ke Indonesia, yang terdiri dari 6 orang. Itu silakan.
Oke, untuk perwakilan siapa ketua kelompoknya, silahkan kalian maju ke depan. Itu kelompoknya 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, silakan. Ayo maju satu napa. Materi itu adalah yang pertama itu teori Brahmana, Satria, Vaishya, Shudra, dan Kausini. Silakan masing-masing ketua kelompok kalian jelaskan nanti ke anggota kalian. Jelaskan apa itu teori yang dituju, teori Vaishya, dari Brahmana, teorinya. Disebutkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian, buatlah satu pertanyaan. Silakan anak-anak buat satu pertanyaan. Itu masing-masing kelompok itu membuat pertanyaan. Itu kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 itu memberikan pertanyaan. Itu nanti setelah pertanyaan kalian itu selesai, kalian di sini bentuk dia seperti bola. Karena di sini kita memakai metodenya, di sini adalah modelnya itu udah snowball rolling, jadi berbentuk bola salju. Sudah semua kelompok membuat pertanyaan? Sudah kalian bentuk, kalau yang sudah kalian bentuk, kita bentuk bersama. Itu adalah membentuk bola salju. Bola bulat ya. Ayo, sudah? Belum. Sudah? Sudah? Ayo, melipat seperti bentuknya di sini, itu adalah bentuk bola salju. Dah. Oke, sudah semuanya? Kelompok 5-nya sudah? Sudah. Oke, sekarang silakan kita lempar bersama, kalian menukarkan. Ayo, ini ke utara, ke sini, ke sini, ke sini, ke sana. Kamu ke depan. Kamu tadi sudah ke depan ya? Ayo. Yang di sana sudah? Ayo, yang kelompok sini lempar ke sana pertanyaan. Yang boleh, yang mana aja. Ayo, yang ambil pertanyaan. Lempar. Sudah. Oke, silakan dibuka pertanyaannya, kita bahas bersama. Coba Ibu minta kelompok 4. Apa pertanyaannya? Teori Brahmana dikemukakan oleh siapa dan dibawa oleh? Jawabannya adalah teori Brahmana dibawa oleh J.C. Van Leeuws dan dibawa oleh para Brahmana. Dibawa oleh kaum Para Brahmana. Gitu. Kaum Brahmana itu menyebarkan dia di sini itu adalah kebudayaan Hindu itu melalui teori Brahmana. Oke, untuk kelompok 1. Kelompok 1. Apa yang Anda ketahui mengenai teori kesatria? Teori kesatria ditemukan oleh FJK, Bosdan, Singh,
Pak Bos dan Cicit Bang itu, di mana berisi bahwa agama Hindu itu dibawa oleh kaum apa? Bangsawan atau ksatria. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Oke, karena di sini waktunya juga sudah habis, kita juga sudah semuanya berdiskusi. Jadi di sini untuk tugas anak-anak di rumah itu adalah nanti tugas kalian di sini adalah masing-masing kelompok di sini. Silahkan kalian cari tentang peninggalan sejarah itu adalah pada kerajaan di Jawa Tengah, di Jawa Timur, pada masa-masa kerajaan itu ya. Nih, perkembangan agama Hindu itu di Indonesia itu di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu ya. Silahkan kalian di sini diskusikan. Silahkan kalian cari sumbernya, boleh dari internet, buku boleh, buku lainnya itu. Ya. Oke, sudah. Untuk hari ini ada yang ingin ditanyakan? Sudah ya. Tadi juga sudah disimpulkan oleh Dewa Yunya bahwa teori masuknya agama Hindu ke Nusantara itu ada 5. Ya, terus peninggalannya. Nah, untuk hari ini Ibu cukupkan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, kalau tidak silahkan. Hari ini kita akhiri. Sebelum akhir pelajaran sebenarnya kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Prama Santi. Om Santi 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 Om. Siang anak.